Yang lagi cari ide takjil atau lauk untuk berbuka puasa yang enak, murah, mudah dibuat, dan juga simple, ini bisa banget jadi pilihan ya. Apalagi kalau bukan tempe goreng kriwil. Halo teman-teman semuanya, kali ini saya akan membuat masakan tempe goreng kriwil. Bagi teman-teman yang penasaran dan ingin tahu bagaimana cara membuat tempe goreng kriwil yang renyah dan enak, yuk simak videonya sampai selesai ya. Jangan di skip-skip supaya tidak ketinggalan langkah-langkahnya ya. Nah teman-teman, di sini saya menyiapkan satu papan tempe sebagai bahan utama untuk membuat tempe goreng kriwil. Kemudian tempenya sudah saya potong-potong terlebih dahulu. Potongannya tidak terlalu kecil, cukup ukuran sedang saja seperti ini. Tujuannya supaya nanti lebih mudah ya saat saya ulek, dan juga supaya bumbunya bisa tercampur rata. Nah kalau sudah seperti ini tentunya bisa saya sisihkan terlebih dahulu ya tempenya ya teman-teman. Selanjutnya siapkan 3 cabai merah besar, 3 cabai rawit, kemudian ada 2 siung bawang putih, dan semuanya udah aku cuci bersih ya. Selanjutnya siapkan panci yang sudah diisi air kurang lebih sekitar 500 ml. Setelah itu nyalakan kompor dan biarkan airnya mulai dipanaskan. Kemudian saya tutup pancinya supaya airnya bisa lebih cepat mendidih atau lebih cepat boiling saja. Sambil menunggu airnya mendidih, sekarang kita siapkan bahan pelengkapnya terlebih dahulu ya. Di sini saya menyiapkan 2 tangkai seledri. Kemudian seledrinya ini saya iris tipis-tipis seperti ini. Iris saja kecil-kecil supaya nanti mudah tercampur dengan adonan tempenya. Seledri ini fungsinya untuk menambah aroma yang lebih segar dan juga membuat rasa tempe goreng kriwilnya nanti jadi lebih harum. Setelah seledrinya selesai diiris, selanjutnya saya siapkan 1 batang daun bawang. Daun bawang ini juga saya iris tipis-tipis ya teman-teman. Irisannya tidak perlu terlalu besar, cukup tipis-tipis aja supaya nanti saat dicampur ke adonan bisa menyatu dengan baik. Selain menambah aroma, daun bawang ini juga membuat rasa tempe goreng kriwilnya jadi lebih gurih dan jadi lebih nikmat ya. Kalau semua sudah diiris seperti ini, nanti kita lanjut ke langkah berikutnya teman-teman. Nah teman-teman, kita sekarang kembali ke air yang sudah tadi direbus ya. Ini airnya sudah mendidih saja. Kalau sudah mendidih, sekarang kita buka dulu tutup pancinya. Kemudian saya masukkan cabai merah besar, cabai rawit, bawang putih, dan juga potongan tempe. Bahan-bahan ini saya rebus sebentar supaya tempenya sedikit lebih matang, cabainya tidak terlalu langu, dan nanti saat diulek bumbunya bisa lebih mudah halus dan tercampur rata. Nah ini udah matang saja ya, bisa kita angkat dan kita tiriskan. Selanjutnya siapkan cobek. Kemudian saya mau haluskan bawang putih, kemiri, dan percabaiannya. Sebelum dihaluskan saya akan memotong kecil-kecil bawang putihnya terlebih dahulu dan saya akan potong-potong kemirinya. Untuk percabaiannya teman-teman, kalau teman-teman ada yang besar ukurannya bisa dipotong ya. Tapi kalau ada yang kecil seperti ini nggak perlu dipotong, langsung dihaluskan saja. Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam agar membuat mudah proses penghalusan ya. Selanjutnya kalau menghaluskannya jangan pakai blender ya teman-teman, diusahakan manual saja. Kalau pakai blender biasanya kan ditambahi air. Kalau ditambahi air entar hasil tempe goreng kriwilnya tidak renyah ya, malah jadi lembek ya. Nah ini nggak terasa sudah halus bumbunya. Kalau sudah halus saya masukkan tempenya, kemudian saya tekan-tekan seperti ini, saya haluskan tempenya. Tetapi jangan sampai teksturnya terlalu halus ya, seperti ini aja. Kalau sudah seperti ini ambil baskom, selanjutnya baru saya masukkan tempe dan bumbunya yang sudah saya haluskan ya teman-teman. Saya masukkan semuanya ke dalam baskom ya. Selanjutnya baru saya tambahkan 8 sendok makan tepung beras. Di sini saya hanya menggunakan 8 sendok makan tepung beras saja, tidak ada tepung yang lain ya teman-teman ya. Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam, tambahkan 1/4 sendok teh micin, selanjutnya 1 saset bawang putih bubuk ya. Kemudian saya tambahkan 1 butir telur ayam. Sebelum saya masukkan telur ayamnya, saya kocok lepas terlebih dahulu ya teman-teman. Setelah telurnya sudah saya masukkan, baru saya akan masukkan bumbu aromatiknya seperti seledri dan daun bawang ya. Selanjutnya saya aduk-aduk dengan menggunakan tangan ya. Tangan saya sudah saya sarungi dengan sarung plastik ya. Saya aduk-aduk supaya semua bahan tercampur rata.
Nah, ini dia teman-teman, bahan-bahannya sudah tercampur rata ya, adonannya tidak encer dan tidak kental, adonannya seperti ini. Selanjutnya baru saya akan panaskan minyak. Ini minyaknya udah panas ya. Di sini saya menggunakan api sedang cenderung kecil. Kalau minyaknya sudah benar-benar panas, sekarang saya masukkan adonan tempe goreng kriwilnya ke dalam teflon. Di sini saya menggunakan bantuan 2 sendok supaya lebih mudah mengambil dan membentuk adonannya. Masukkan satu persatu seperti ini ke dalam minyak panas, lalu goreng sampai teflonnya terisi. Pastikan jangan terlalu saling menempel supaya nanti kriwilannya bisa terbentuk dan hasilnya lebih renyah. Selanjutnya kita tunggu dulu sampai bagian bawahnya set atau sudah agak kokoh. Kalau sudah seperti ini baru kita balik perlahan-lahan ya. Baliknya cukup sekali saja ya bunda-bunda, jangan terlalu sering dibolak-balik supaya tempe goreng kriwilnya tidak hancur. Dengan dibalik seperti ini nanti matangnya bisa lebih merata dan warnanya juga jadi cantik kemasan. Kalau sudah berubah warna menjadi warna cantik kemasan seperti ini atau golden brown, bunda-bunda bisa angkat dan bisa ditiriskan terlebih dahulu ya. Selanjutnya kita goreng adonan tempe goreng kriwil berikutnya ya teman-teman. Caranya sama seperti sebelumnya. Ambil adonan menggunakan 2 sendok seperti ini, lalu masukkan perlahan satu persatu ke dalam minyak yang sudah panas. Usahakan jangan terlalu berdekatan supaya nanti kriwilannya bisa berbentuk dengan bagus dan hasilnya lebih renyah. Selanjutnya kalau bagian dasar sudah set atau kokoh, bisa dibalik ya teman-teman biar mendapatkan kedua sisinya matang merata dan mendapatkan warna yang cantik ya. Nah teman-teman, saat menggoreng tempe goreng kriwilnya ini saya menggunakan api sedang cenderung kecil ya. Tujuannya supaya tempenya bisa matang perlahan sampai ke dalam dan bagian luarnya juga tidak cepat gosong. Kalau apinya terlalu besar, biasanya bagian luarnya cepat gelap, tapi dalamnya belum kering. Dengan api seperti ini, tempe goreng kriwil bisa matang lebih merata dan hasilnya juga lebih renyah serta warnanya menjadi cantik keemasan. Nah, kalau sudah berubah warna menjadi golden brown, warna keemasan seperti ini, bisa langsung diangkat ya dan langsung bisa ditiriskan terlebih dahulu. Dan wow, ini dia teman-teman hasilnya. Tempe goreng kriwilnya sudah matang ya. Warnanya cantik keemasan dan kriwilannya terlihat garing sekali. Dari tampilannya saja sudah kelihatan renyahnya dan enak banget. Aromanya pun juga harum banget ya. Perpaduan dari bawang putih, kemiri, cabai, ditambah dengan irisan seledri daun bawang yang tadi kita masukkan ke dalam adonan. Harumnya benar-benar menggoda, apalagi saat masih hangat seperti ini. Teksturnya renyah di luar, tapi bagian dalamnya tetap empuk dan gurih. Itu yang bikin tempe goreng kriwil ini terasa makin nikmat. Kelebihannya lagi, bahan-bahannya sederhana, mudah didapat, harganya ekonomis, dan cara membuatnya juga sangat simpel ya. Tapi rasanya tetap enak dan renyah banget. Jadi teman-teman wajib banget ya mencoba membuat tempe goreng kriwil ini di rumah ya. Siapa tahu nanti jadi menu favorit keluarga. Sebelum videonya selesai, jangan lupa dukung channel ini ya. Silakan tekan tombol like kalau kalian suka dengan resep tempe goreng kriwil ini. Tulis juga di kolom komentar kalau teman-teman punya saran, masukan, atau mungkin request masakan lainnya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan resep-resep masakan sederhana lainnya yang mudah dibuat di rumah. Share juga video ini ke teman-teman atau ke media sosial kalian supaya semakin banyak yang bisa mencoba membuat tempe goreng kriwil yang renyah, gurih, dan seenak ini. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa juga nyalakan atau aktifkan tombol loncengnya ya, biar kalian tidak ketinggalan video terbaru masakan Mami Mike. Sekian resep kali ini, semoga bisa menginspirasi, bermanfaat, dan menambah daftar menu harian kalian ya. Sampai berjumpa kembali di resep berikutnya, dan tentunya dengan resep yang berbeda. Selalu bersama di setiap rasa masakan Mami Mike.